salah satu target kita di kalangan pelajar dan mahasiswa dalam rangka memberikan pemahaman kebangsaan yang baik dan benar. Tahun kemarin saya mendapati guru yang melarang anaknya untuk hormat merah putih. Di Boyolali memprovokasi muridnya untuk membenci pemimpin dan lain sebagainya. Padahal dia seorang ASN yang digaji oleh negara. Itu disampaikan ketika pas dialog. Ini kan mengerikan sekali itu. Yang di Kudus itu ngeri sekali itu. Indonesia harusnya khilafah dong. Kalau kita mau maju harus Al-Quran sebagai begini. Antusias anak-anak, memang ini kan kita buat tidak umum ya, jadi segmented untuk anak-anak pelajar yang memang ini merupakan salah satu target kita di kalangan pelajar dan mahasiswa dalam rangka memberikan pemahaman kebangsaan yang baik dan benar sebagaimana amanah Bapak Presiden kepada saya lihat antusias anak-anak luar biasa. Yang pertama adalah bahwa hari ini ada paham-paham yang mencoba memprovokasi anak bangsa untuk membenci pemimpinnya umpamanya. Jadi sehingga proses pembangunan bangsa yang diharapkan bisa berjalan dengan baik itu menjadi kendala gara-gara kurang pahamnya masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Bukan berarti saya menjadi corongnya pemerintah, tapi kita mendudukkan perkara sesuai dengan proporsinya. Berlaku mekanisme check and balance. Pemahaman itulah yang hari ini pengen saya sampaikan kepada anak-anak. Jangan sampai kebencian kita kepada pemimpin, kepada orang lain sehingga justru kontraproduktif. Diharapkan seberapa efektif mampu menangkal hal demikian? Orang-orang radikal itu kan tidak pernah berhenti. Orang-orang radikal itu kan terus mereka mengkampanyekan radikalisme mereka. Lah tentunya kita tidak boleh berhenti. Mereka aja nggak menyerah, kok masa kita menyerah? Lah kenapa bidikannya anak-anak sekolah? Karena memang salah satu target mereka itu adalah pelajar dan mahasiswa. Diharapkan dengan acara-acara seperti ini kemudian anak-anak mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang kebangsaan. Tumbuh lagi semangat nasionalisme. Paham betul bahwa Pancasila ini sebagai sebuah ideologi. 4 hal yang harus mereka pahami. Pancasila sebagai ideologi, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan ini kita tidak boleh berhenti. Terus menanggapi, sebelum kedatangan jenazah ini, secara kebetulan ada 2 penangkapan teroris juga kemarin di Boyolali sama Sukoharjo. Itu kan merupakan daerah Solo Raya. Ini tanggapannya gimana? Rata-rata terorisme itu berangkat dari radikalisme. Karena mereka sudah mulai menganggap yang paling benar, menyalahkan orang lain, tidak mengakui Pancasila sebagai ideologi. Sehingga apa? Ya bahkan mereka halal untuk membunuh orang yang berbeda agama, paham takfir dan lain sebagainya. Nah ini sebagai salah satu cegah tangkal untuk itu dengan memberikan pemahaman. Ya kalau kemudian pas ada penangkapan teroris ya kebetulan saja. Tapi saya bersyukur di bawah Mas Gibran Solo menjadi kota toleran keempat di Indonesia. Ya ini perlu kita tingkatkan. Kabar baiknya kan seperti itu. Makanya tadi saya senang kalau ada orang Nasrani, orang non-Islam yang berani tampil ke panggung untuk bertanya. Ini bagi saya luar biasa gitu. Karena mereka ya sama kedudukannya. Walaupun Islam sebagai mayoritas, tapi bukan berarti mereka itu kecil gitu. Bukan berarti kita boleh meremehkan mereka. Dan nanti kita bisa lihat di panggung. Ya Mas Gibran ya, orang-orang Nasrani, orang Katolik berani untuk tampil ke depan untuk menyampaikan aspirasi. Dan luar biasanya saya tanya, pernah nggak kamu di sekolah, di masyarakat, ada perlakuan rasis terhadap orang non-Islam? Dia menjawab tidak ada. Ada nggak kamu sebagai seorang Chinese mendapatkan perlakuan yang berbeda? Dia menjawab tidak ada. Dan bagi saya itu luar biasa. Ini kan Solo, katakanlah kita juga bikin beberapa lagi masih mungkin karena kan belum semua sekolah masih, termasuk nanti Solo Raya dan lain sebagainya.
Kebetulan saya udah sampai Sumatera, di Medan, Lampung, bahkan sampai Bali. Di kalangan teman-teman Hindu saya juga masuk. Semuanya insya Allah. Semampu saya. Dari semua top wilayah yang pernah jenengan kunjungi itu yang kondisinya paling rawan. Saya pernah mendapatkan satu fakta di daerah Karanganyar. Seorang siswa maju ke depan, dia mengatakan begini, bagaimana pendapat Gus Miftah kalau justru yang mengajak kita membenci pemimpin adalah guru kami sendiri. Padahal itu ASN. Berarti dia dibayar oleh negara, makan digaji oleh negara, menggunakan fasilitas negara, tapi ternyata untuk menjelek-jelekkan negara. Satu lagi kemudian di Boyolali, ada guru yang mengharamkan siswa didiknya untuk hormat kepada merah putih karena dianggap tauhid. Ini kan nggak bener, Pak. Padahal dia sebagai ASN. Kemudian dulu di Kudus yang mengatakan Indonesia itu tidak bisa maju karena tidak menggunakan sistem khilafah. Itu ada bahkan di kalangan ASN sendiri. Artinya hampir merata juga. Hampir merata bahwa yang disampaikan oleh pemerintah, terutama dalam hal ini Badan Intelijen, ada beberapa daerah atau tempat yang terpapar radikalisme dan intoleransi itu benar, bukan isapan jempol. Karanganyar dan Boyolali itu tahun ini Tahun kemarin saya mendapati guru yang melarang anaknya untuk hormat merah putih. Di Boyolali memprovokasi muridnya untuk membenci pemimpin dan lain sebagainya. Padahal dia seorang ASN yang digaji oleh negara. Itu disampaikan ketika Iya, pas dialog. Ini kan mengerikan sekali itu. Yang di Kudus itu ngeri sekali itu. Indonesia harusnya khilafah dong. Kalau kita mau maju harus Al-Quran sebagai begini. Saya tanya, Mbak tunjukkan kepada saya negara mana yang berhasil dengan sistem khilafah ini. Dia jawab Arab Saudi. Saya bilang, berarti kamu nggak belajar. Arab Saudi tidak menggunakan sistem khilafah, tapi al-mamlakah, kerajaan. Dari Bani As-Saud sampai sekarang Muhammad bin Salman. Artinya itu pemahaman yang salah. Nah,